Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabat-sahabat hijab traveler dimanapun berada, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama bersilaturahmi. Walaupun mungkin saat ini masih dalam kondisi secara virtual, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita, tidak mengendurkan giroh kita untuk kita senantiasa berthalabul ilmi, senantiasa menanam nilai-nilai amal soleh. Khususnya pada kegiatan saat ini dalam forum Sekolah Hijab Travelers yang dilaksanakan dalam rangka menyambut dan mengisi amal di bulan Ramadan saat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah suri tauladan kita. Salam juga kita haturkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya, dan juga kepada seluruh umatnya, para pengikutnya yang senantiasa menjalankan risalah dan memperjuangkan ad-dinul Islam yang telah beliau bawa. Yang insya Allah diantaranya adalah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat traveler semua yang senantiasa Allah muliakan, pada kesempatan hari ini saya diberikan amanah dari panitia untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan tema menemukan jati dirimu. Sahabat-sahabat semua, setiap manusia yang hidup di dunia pastinya memiliki identitas di dalam dirinya. Contohnya, setiap manusia punya identitas, siapa namanya, di mana dia dilahirkan, siapa orang tuanya, di mana dia tinggal, kemana dia akan pergi, kemana dia akan tinggal. Itu semua adalah identitas yang dimiliki oleh setiap diri manusia. Tapi pada kenyataannya untuk saat ini banyak sekali manusia yang belum bisa menyadari, memahami, mengenal siapa sih sesungguhnya dirinya yang sebenarnya. Identitas seperti apa yang dimiliki oleh dirinya sebagai seorang manusia. Saya akan membacakan sebuah atsar yang cukup masyhur di kalangan umat Islam yang berbunyi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang artinya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dia akan mengenal Robnya. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengungkapkan dalam kitabnya bahwa siapa yang mampu bermakrifat dengan dirinya, maka dia akan menemukan muara perjalanannya. Dari beberapa ungkapan yang tadi saya sampaikan, menjadikan bahwa mengenal identitas diri itu sesuatu yang sangat penting. Karena ketika kita tahu siapa saya, siapa kita semua, kemana kita akan pergi, sedang apa kita saat ini, maka insya Allah langkah perjalanan kita selama hidup di dunia akan terarah. Jadi yang namanya hidup di dunia tidak hanya asal melangkah, tidak hanya asal mengikuti kemana langkah kaki saja. Tetapi bagi seseorang yang sudah mengenal dirinya, dia akan tahu kemana saya berjalan, kemana tujuannya hendak saya cita-citakan. Sahabat-sahabat traveler semua yang senantiasa Allah muliakan,
berkaitan dengan bagaimana proses kita untuk bisa mengenal identitas diri kita yang sebenarnya. Ada beberapa poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah mari kita sama-sama memahami tentang hakikat penciptaan manusia. Manusia secara hakikat diciptakan oleh Allah berdasarkan kudroh dan iradahnya Allah. Mungkin secara syariat betul kita terlahir karena ada orang tua kita, karena ayah dan ibu kita. Secara hubungan biologis kita terlahir ke dunia ini. Tetapi secara hakikat kita terlahir, tercipta ke dunia ini adalah karena ada kuasa, ada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan sahabat bisa lihat di dalam surat Al-Insan ayat 1 dan 2. Saya coba bacakan terjemahnya. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Di dalam surat Al-Insan ayat 1 dan 2 tersebut sudah jelas bahwa kita tercipta ke dunia ini adalah karena kuasa dan kehendak dari Allah. Kita dari tidak ada menjadi ada. Kita dari belum terlahir menjadi terlahir. Kita adalah makhluk Allah yang tadinya tidak tercipta, tapi tercipta karena kehendak dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya berkaitan dengan hakikat penciptaan manusia adalah bahwa kita meyakini dengan sepenuhnya bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah itu dengan berbagai potensi. Jadi memang Allah itu menciptakan kita ke dunia ini dengan seperangkat potensi yang sangat-sangat sempurna yang sudah Allah siapkan. Potensi apa saja itu? Yang pertama adalah kita semua lahir tercipta ke dunia ini memiliki potensi jasmani atau fisik. Ya, fisik inilah yang manusia bisa melakukan aktivitasnya. Dengan jasmani dan fisik inilah manusia bisa dikenali. Oh, si A perempuan. Oh, si B itu adalah laki-laki. Dilihat dari apa? Dilihat dari jasmani, dilihat dari fisiknya. Nah, Allah sudah menciptakan fisik jasmani kita itu dengan sangat sempurna. Teman-teman bisa baca semua dalam surat At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Masya Allah. Allah menciptakan manusia dengan jasad yang sangat sempurna. Dengan fisik yang sangat sempurna. Inilah lukisan Allah yang paling indah. Ciptaannya yang bernama manusia. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 bisa semua sahabat-sahabat baca juga di sana bahwa terjadinya proses pembentukan manusia secara jasad dan fisik itu semua adalah berkat karena kuasa dan iradahnya Allah. Bisa sahabat-sahabat semua bayangkan dalam pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari bahwa manusia tercipta dari sesuatu cairan yang menjijikkan kata Allah itu, ya, yaitu air mani yang tercampur. Lalu Allah menciptakan kita menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah itu Allah rubah kita menjadi segumpal daging. Lalu segumpal daging itu Allah berikan tulang belulang. Lalu Allah jadikan bentuk yang sangat sempurna. Luar biasa. Allah sudah membuat bentuk fisik jasmani manusia dengan begitu sangat indah. Kemudian
potensi yang dimiliki oleh manusia yang sudah dibekali oleh Allah. Yang kedua itu adalah potensi ruhani atau jiwa. Potensi ruhani inilah kalau boleh saya sebut sebagai softwarenya. Kalau jasad fisik itu ada sebagai hardwarenya, nah ruhani itu adalah softwarenya. Ruhani inilah yang mengisi fisik, mengisi jiwa kita, mengisi jasmani kita, sehingga fisik jasmani kita bisa bergerak, bisa berpikir, bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Ruh adalah sesuatu yang Allah ciptakan untuk melengkapi kesempurnaan jasad manusia. Ruh inilah yang ditiupkan oleh Allah ke dalam setiap diri-diri jasad manusia. Dan perlu sahabat-sahabat ketahui yang sangat luar biasa dari ruh ini. Ruh ini ternyata sudah Allah siapkan menjadi ruh yang spesial untuk manusia. Bisa sahabat-sahabat lihat dalam surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Seraya berkata, bukankah aku ini Robmu, kata Allah. Ya. Lalu para ruh itu menjawab, qalu bala syahidna. Betul, engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Dari ayat yang barusan saya baca, inilah yang disebut dengan makna bahwa ruh kita itu suci. Ruh manusia itu suci. Karena setiap ruh yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah. Kenapa disebut dalam keadaan fitrah atau suci? Karena semua ruh yang berada di dalam diri manusia yang terlahir itu adalah ruh-ruh yang sudah menerima keesaan Allah. Ruh yang sudah menerima akan kerobaniannya Allah. Gitu, ya. Jadi memang setiap manusia lahir ke dunia itu, setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir ke dunia itu, ruhnya itu adalah suci, fitrah, gitu. Ya. Karena setiap ruh itu sudah mengakui akan keesaan Allah. Artinya setiap ruh itu sudah punya kecenderungan untuk bertauhid kepada Allah, menerima Allah, siap untuk tunduk patuh taat kepada Allah. Inilah yang disebut dengan ruh yang fitrah. Ruh yang fitrah inilah menjadi bagian potensi yang sudah Allah berikan di dalam diri setiap manusia. Sahabat-sahabat semua, kemudian potensi yang ketiga yang Allah bekali di dalam diri manusia itu adalah potensi akal. Potensi akal inilah yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Manusia berbeda dengan hewan, manusia berbeda dengan tumbuhan, manusia berbeda dengan makhluk-makhluk Allah lainnya yang tercipta di dunia ini. Apa yang menjadikan perbedaannya adalah karena manusia dibekali dengan akal. Lantas akal itu digunakan manusia untuk apa? Untuk berpikir, untuk belajar, untuk mempelajari ilmu, untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, sedangkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang sudah Allah ciptakan itu tidak memiliki akal yang sempurna yang dimiliki oleh manusia, gitu. Ya. Malah di dalam surat Al-Imran ayat 190 yang bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Dan sesungguhnya dalam ciptaan Allah, ciptaan langit, bumi, pergantian siang dan malam adalah menjadi tanda-tanda
kebesaran Allah bagi kaum yang berakal. Kaum yang berakal itu siapa? Ya kita, manusia. Itu. Ketika kita melihat hewan atau binatang melakukan sesuatu yang kita anggap salah atau tidak normal, ya wajar. Itu adalah perbuatan hewan, perbuatan binatang yang tidak memiliki akal. Tetapi ketika manusia melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak dibenarkan, harusnya akalnya bisa berpikir, oh ini perbuatan salah. Maka dia akan senantiasa mau memperbaiki dirinya untuk bisa melakukan kebenaran. Dan dengan akal inilah manusia bisa menjemput hidayahnya Allah. Manusia bisa menerima apa yang menjadi aturannya Allah untuk dia ikuti di dunia ini. Nah, tadi itu ya sahabat-sahabat semua, potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia yang sudah Allah bekali ya. Poin selanjutnya adalah berkaitan dengan sudah sejauh mana kita mengenal identitas diri kita, adalah kita harus tahu tujuan bahwa untuk apa kita diciptakan ke dunia ini. Untuk maksud apa Allah menciptakan kita untuk hidup di dunia ini. Sahabat-sahabat semua bisa baca di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakanmu dan juga orang-orang sebelummu, agar kamu semua menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 21 tersebut, kita bisa memaknai bahwa kita tercipta ke dunia ini diseru oleh Allah untuk bisa mengabdi kepadanya, untuk bisa menjadi hambanya. Kemudian juga sahabat semua bisa lihat di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang cukup populer juga ayat ini di kalangan umat Islam berkaitan dengan tugas kita hidup di dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk menyembahku, beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, bahwa tujuan Allah menciptakan kita ke dunia ini adalah agar kita semua bisa mengabdi kepadanya, bisa menjadi hambanya yang siap menjalankan segala ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kita berbicara tugas hidup kita di dunia itu apa? Ya tugas hidup kita di dunia itu satu, yaitu beribadah, yaitu mengabdi kepada Allah. Artinya adalah bahwa ketika kita hidup di dunia ini menjalankan berbagai aktivitas kita di dunia, dari mulai tidur sampai tidur lagi, lalu semua juga kita melakukan aktivitas dari mulai bekerja, kuliah, sekolah, atau apapun aktivitasnya, itu semua harus bernilaikan ibadah di hadapan Allah. Gitu. Artinya seorang muslim, seorang hamba yang siap mengabdi kepada Allah di dalam hidupnya itu tidak lepas dari pengabdian kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang dia sia-siakan dalam hidupnya. Jadi semua yang dia lakukan, semua aktivitas yang dia lalui adalah sebagai bukti dari penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tugas hidup kita di dunia itu hanya satu, yaitu apa? Beribadah. Nah, setelah kita mengetahui apa tujuan hidup kita, apa tugas hidup kita di dunia, lantas apalagi nih yang harus kita pahami adalah bahwa apa sih peran dan kedudukan manusia di dunia itu? Gitu. Ya. Kita harus tahu apa peran saya di dunia.
Ngapain saya hidup di dunia? Saya punya kedudukan apa di dunia? Gitu. Silakan sahabat-sahabat semua bisa buka dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ya. Ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, wa iz akhadha rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat bahwa kami akan hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Apa yang dimaksud dengan khalifah? Khalifah itu adalah pemimpin, wakil, ya. Artinya setiap manusia memiliki peran, memiliki tugas, fungsi di dunia ini sebagai apa? Sebagai wakilnya Allah di muka bumi, ya, sebagai pemakmur bumi, ya. Manusia diberikan peran oleh Allah untuk bisa mengelola alam semesta sesuai dengan perintahnya Allah. Berbicara tentang kepemimpinan, manusia minimal bisa memimpin dirinya sendiri. Manusia berperan sebagai khalifah, artinya manusia itu diberikan peran untuk bisa memimpin dirinya, memimpin fisiknya, jasmaninya, memimpin semua potensi yang dia miliki. Yuk diajak untuk bisa bersama-sama melaksanakan tugas hidupnya, yaitu beribadah. Sahabat-sahabat hijab travelers yang senantiasa Allah cintai, itu tadi beberapa poin-poin penting yang berkaitan dengan proses kita yang harus kita fahami agar kita bisa lebih meyakini dan mengenal siapa identitas diri kita sebagai manusia di dunia ini. Insya Allah kita semua sudah tahu, sudah semakin menyadari, oh ternyata hidup di dunia itu kita tidak hanya sebatas hidup. Kita itu ternyata di dunia ini punya tujuan, punya tugas, punya peran yang harus kita jalankan sebagai hambanya Allah. Ya, sahabat-sahabat semua, hidup di dunia ini kita ketahui bersama dan kita yakini bahwa tidak ada kehidupan dunia yang kekal. Tidak ada kehidupan dunia yang abadi. Fisik yang sempurna yang sudah Allah berikan saat ini semua bersifat fana. Ruh yang tadi yang sudah titipkan Allah kepada diri kita, ruh ini pun tidak kekal. Suatu saat ruh dan jasad pasti akan berpisah. Jasad bisa hancur dan ruh akan kembali kepada pemiliknya. Sahabat-sahabat semua, setiap perjalanan pasti ada muaranya. Setiap perjalanan pasti ada akhirnya. Termasuk juga perjalanan hidup kita di dunia pasti akan ada ujungnya. Ya. Dan ujungnya itu kapan? Ujungnya itu adalah kehidupan yang kekal abadi setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat. Bisa sahabat-sahabat baca dalam surat Al-Baqarah ayat 28, ya. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kata Allah, kenapa kalian kafir kepada Allah? Padahal sebelumnya kalian itu semua dalam keadaan mati. Lalu Allah hidupkan, lalu Allah matikan, dan Allah hidupkan kembali kalian semua. Dan kalian semua akan kembali kepada Allah. Nah itulah proses perjalanan kita. Dari kita tadi kondisi yang tidak ada atau mati. Lalu Allah berikan kita jasad dan ruh dalam kondisi hidup di dunia. Lalu nanti Allah akan jadikan kita menjadi mati kembali, yaitu berpisahnya jasad dan ruh kita. Pada saat itulah kita akan kembali kepada pemilik kita, yaitu Allah Sang Khalik. Inilah yang disebut dengan ungkapan Allah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berasal dari Allah dan kita juga akan kembali kepada Allah, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri yang bernyawa
pasti akan mati. Jadi sahabat-sahabat semua, kenikmatan hidup yang kita miliki saat ini di dunia tidak akan selamanya kita nikmati. Kebahagiaan di dunia harus menjadi jembatan kebahagiaan kita nanti di akhirat. Ada PR yang harus kita persiapkan saat ini, adalah bagaimana hidup kita di dunia saat ini menjadi jembatan menuju keselamatan kita nanti di akhirat. Nah, inilah yang menjadi muara perjalanan kita. Inilah yang menjadi akhir dari perjalanan hidup kita sebagai manusia. Mau seperti apa kita nanti di akhirat? Mau selamat, mau celaka, ditentukan dengan kehidupan kita saat ini. Ya. Dan nanti di akhirat, kita semua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap apa-apa yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia. Teman-teman bisa baca di dalam surat Al-Mudaththir ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang akan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang nanti yang sudah kita lakukan nanti di hadapan Allah. Mata kita, tangan kita, kaki kita, semua anggota tubuh kita akan menjadi saksi seperti apa kita hidup di dunia. Nah, itulah sahabat-sahabat semua. Setelah kita lebih mengenal identitas diri kita, alhamdulillah kita pun lebih memahami tujuan hidup kita, peran hidup kita, dan insya Allah sekarang pun kita sudah lebih paham kemana akhir dari kehidupan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kebersamaan kita saat ini di dunia menjadi jalan, menjadi kebersamaan kita nanti di surganya Allah. Ya, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan atau kekhilafan yang terdapat di dalam diri saya, karena saya pun sama-sama masih terus mencari identitas diri agar menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wa hidayah. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.